Pengertian kifarat berarti denda atas pelanggaran terhadap larangan. Menurut istilah berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Melanggar sumpah dan dendanya. Artinya ada kafarat dalam hal pelanggaran sumpah. Pertanyaan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ditanya, saya sering bersumpah di hadapan anak-anak saya agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, tapi ternyata mereka tetap saja melakukannya. Apakah dengan demikian saya wajib membayar denda sumpah saya? Jawaban, apabila Anda bersumpah di hadapan anak-anak ataupun di hadapan siapapun agar mereka melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, kemudian mereka melanggarnya, maka Anda wajib membayar denda sumpah Anda tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhizukum bima aqadtum al-ayman. Bahwasanya Allah di sini Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah. Sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Allah walakin yu'akhizukum bima aqadatumul aiman. Tetapi Allah dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tentu sengaja. Maka kafaratnya fakafaratuhu it'amu asyarata masakin. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpahnya tersebut ialah memberi makan it'amu asyarati masakin min awsat ma tut'imu ahlikum, yaitu memberi makan 10 orang miskin, yaitu yang dimakan yang biasa kamu berikan itu kepada keluargamu. Atau kiswatuhum, atau memberi mereka itu pakaian yang atau tahriru raqabah, atau memerdekakan itu hamba sahaya. Pamalam yajid fasyamu salasata ayyam, dan barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya itu adalah berpuasa itu selama itu 3 hari. Berpuasa itu kepada selama 3 hari. Zalika kafaratun aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpahmu apabila kamu itu bersumpah. Jagalah sumpahmu, demikian Allah menenangkan hukum-hukumnya. Wahfazu aymanakum, jagalah sumpah-sumpahmu, demikian Allah menenangkan hukum-hukumnya kepada agar kamu itu bersyukur. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah di sini menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu itu bersyukur itu kepadanya. 3 pilihan itu kafarat sumpah. Yang pertama itu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Yang kedua memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang ketiga memerdekakan 1 budak yang muslim. Namun apabila ia tidak mendapatkan ketiga kafarat sumpah di atas, maka ia puasa 3 hari berturut-turut. Dan pendapat jumhur ulama bahwa tidak boleh membayar kafarat sumpah itu dengan uang. Begitu juga jika Anda bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, lalu Anda melihat bahwa ternyata Anda lebih baik membatalkan sumpah Anda tersebut, maka batalkanlah sumpah Anda. Kemudian Anda membayar denda sumpah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis tentang kafarat saksi hukum itu melanggar dari sumpah. Dari Abdurrahman ibnu Samurah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'al al-imarata fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin wa anta 'alaiha. Janganlah kamu itu meminta kepemimpinan, sebab jika engkau diberi kepemimpinan bukan karena meminta, kamu akan
ditolong. Namun jika kamu diberi karena meminta, kamu itu akan ditelantarkan. Wa in u'ti taha an mas'alatin wakilta ilaiha wa iza halaftah, dan jika kamu itu bersumpah, wa iza halafta, jika kamu itu bersumpah, ala yamin, jika kamu itu bersumpah atas suatu sumpah, fara'aita ghairaha khairan, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik, ya maka lakukanlah yang lebih baik, ya minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir an yaminika, dan bayarlah kafarat sumpahmu. Diulang lagi, wa idza halafta, jika kamu itu bersumpah atas suatu sumpah, kemudian melihat fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik, maka lakukanlah fa'til ladzi wa khair. Maka kemudian melihat ada yang lebih baik, maka lakukan yang lebih baik itu. Wa kafir an yaminika, dan bayarlah kafarat itu sumpahmu. Artinya ketika seseorang itu bersumpah tetapi dia melihat ada yang lebih baik, ya itu maka dianjurkan untuk melakukan yang lebih baik tersebut, dan dengan syarat itu harus membayar kafarat itu sumpahnya. Denda sumpah adalah berupa makanan, itu bukan uang. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Denda sumpah adalah berupa makanan itu dan bukan uang. Pertanyaan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas itu ditanya, ibu saya mempunyai kewajiban membayar denda sumpah kafarat yamin. Bolehkah saya yang membayarnya dengan uang rial Saudi seharga makanan untuk 10 orang? Kalau boleh, berapa rial yang harus saya keluarkan? Dan bolehkah uang tersebut saya serahkan kepada yayasan sosial? Berikanlah jawaban kepada saya, semoga Anda diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban, Anda boleh membayarkan denda sumpah ibu Anda, baik ketika ibu Anda masih hidup atau sudah meninggal, dengan syarat ibu Anda mengizinkannya. Adapun pembayaran denda tersebut harus berupa makanan, bukan uang, karena hal tersebut sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyaknya makanan yang harus diberikan adalah setengah syak, setengah kilogram, dan berupa makanan pokok penduduk setempat seperti kurma, beras, jagung, dan lain-lain. Atau boleh juga Anda memberi makan siang dan malam kepada 10 orang miskin tersebut, atau memberikan kepada mereka pakaian yang bisa dipakai untuk sholat seperti gamis, baju panjang, sarung, baju biasa, dan lain-lain. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat hendak bersumpah? Adab-adab bersumpah, ya, tidak boleh tidak bersumpah untuk zat atau eksistensi apapun selain dari Allah, seperti atas nama bapa, pohon, binatang, dan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Itu adab-adab bersumpah. Sumpah cukup diucapkan sekali, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian tidak berdusta kala bersumpah, hadis riwayat Abu Daud dari Imran bin Husain. Nah, kemudian ada bersumpah yang lainnya, sumpah hanya berlaku untuk perkara halal dan amal kebaikan, hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian menyatakan ucapan insyaallah istisna saat bersumpah, hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Kemudian jangan obral sumpah, baik menyangkut persoalan sepele ataupun serius sekalipun. Al-Maidah ayat 89.